Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Heru Santosa Waita Nugroho dari Poltekkes Kemenkes Surabaya bersama rekan saya Bapak Handoyo, Bapak Suparji, Pak Sunarto. Pada kesempatan ini ingin mengenalkan suatu metode baru yang dinamakan Quadrant of Difficulty Usefulness atau KODU. Nah, yang diberikan sebagai contoh pada kesempatan ini adalah proyek pertama. Proyek pertama kami yaitu KODU untuk mengurutkan elemen-elemen sistem dari sebuah e-learning berdasarkan prioritas untuk diperbaiki. Nah, sesungguhnya KODU ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang, berbagai sistem yang di dalamnya terdapat elemen-elemen penyusun sistem tersebut. Namun pada kesempatan ini yang dicontohkan adalah sistem e-learning. Sebagai pengantar, sebenarnya makalah ini akan menjelaskan secara singkat tentang metode Quadrant of Difficulty Usefulness atau KODU tadi, yang digunakan untuk mengurutkan elemen berdasarkan prioritas untuk diperbaiki kinerjanya. Program ini sudah kami daftarkan untuk perlindungan kekayaan intelektual secara internasional di United Kingdom, di Inggris, dan juga telah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi yaitu di Risk Management and Healthcare Policy yang terindeks Scopus, juga ada di Web of Science, juga ada di PubMed dan seterusnya. Sebagai informasi, nanti seluruh perangkat bisa didapatkan melalui link berikut. Sebagai contoh untuk publikasinya bisa dikunjungi rebrand.ly/kodu min 1 untuk R itu maksud kami adalah edisi risetnya, mungkin mau dibaca supaya lebih jelas. Kita coba kunjungi. Nah, sudah masuk. Inilah publikasinya, yaitu di Risk Management and Healthcare Policy, penerbit khusus kesehatan dalam keluarga publisher ternama yaitu Francis and Taylor. Cuma dalam bidang kesehatan ada khusus yang ada di rumah tangga Francis and Taylor, yaitu Dove Press yang berpusat di New Zealand, tetapi aktivitasnya juga di Inggris. Ya, ini kami menyusunnya bersama Pak Suparji, Pak Sunarto, Pak Handoyo Indonesia, Dr. Zanibek Yasinbekov ini dari Kazakhstan, kita Rusia, Nur Fardiansyah Burhanuddin dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Bapak Bios Selasa dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini sekilas tentang ringkasan riset dari KODU tadi. Nanti bisa dibaca-baca lebih lanjut kalau ingin lebih jelas, atau mungkin nanti akan menerapkan, ini bisa menjadi rujukan. Yang kedua, untuk kekayaan intelektual kami simpan di link rebrand.ly, kemudian sama KODU, terus min 1 itu project 1, dan karena ini copyright-nya maka kita tulis C. Coba kita kunjungi. Ya, ini adalah Quadrant of Difficulty Usefulness KODU. Kemudian penulisnya saya sendiri bersama Pak Handoyo, Pak Suparji, Pak Sunarto. Kemudian ini terlindungi copyright hingga 27 Juli 2026, jadi masih 5 tahun. Kemudian untuk petunjuknya secara sekilas bisa dikunjungi di rebrand.ly sambil sama /kodu min 1 itu project 1. Petunjuk saya simbolkan P. Coba kita kunjungi. Nah, sudah masuk. Inilah petunjuk
Dan yang terakhir nanti aplikasi, jadi P-nya diganti A gitu aja. Tapi kita baca lagi petunjuknya. Tadi beberapa hal sudah kita ulas secara sekilas. Langsung saja sekilas tentang pendahuluan Kodu. Kodu merupakan versi pengembangan dari DUP. Apabila para pemirsa tertarik, nanti bisa saya share tentang metode DUP yang telah dikembangkan selama 3 tahun, yaitu 2018 sampai 20. Ini juga sudah dipublish di jurnal-jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scopus maupun Web of Science maupun keduanya. Yang pertama di India itu Scopus, tapi levelnya mungkin agak biasa begitu, tapi satunya di Jerman lumayan bagus. Kemudian yang terakhir adalah yang menggunakan Kodu yang nomor 6 ini berupa buku ber-ISBN, dan yang ada di jurnal bereputasi yang ini tadi, yang nanti bisa dilihat-lihat di daftar pustakanya, bisa ditelusuri. Intinya Kodu merupakan pengembangan dari DUP, kemudian dikembangkan pertama kali untuk sistem e-learning yang akan saya share pada kesempatan ini. Namun, kami optimis sebenarnya ini bisa dikembangkan untuk sistem-sistem yang lain. Bagaimana cara menerapkan Kodu? Itu sangat sederhana terutama apabila nanti menggunakan software yang kami share secara cuma-cuma. Nah, berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan Kodu yang telah kami lakukan, yang sudah dipublish, berikut ini adalah ringkasan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah memilih elemen. Para manajer atau pengelola memilih elemen sistem yang dia kelola, maksudnya melalui studi literatur atau melalui konsultasi pakar. Bisa menggunakan diskusi, wawancara, dan seterusnya. Sebagai contoh, pada proyek kami yang pertama, berdasarkan studi literatur dan konsultasi dengan pakar pendidikan, kita identifikasi 10 elemen e-learning yang utama. Nomor 1, learning design di dalam e-learning tadi. Yang kedua, handout di dalam e-learning, buku-buku pendukung di dalam e-learning, link to resources, maksudnya link atau tautan menuju sumber-sumber yang terkait, website-website lain yang terkait sebagai nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 5, discussion di dalam e-learning tadi. Ada lagi elemen chatting yang ke-6, yang ke-7 penugasan atau assignment. Kemudian feedback atas penugasan, ini ke-8, dan kuis-kuis di dalam e-learning juga, dan yang terakhir adalah survei kualitas pembelajaran di dalam e-learning. Ada 10 itu. Ini contoh, nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkannya pada sistem yang lain, termasuk di luar e-learning. Setelah mendapatkan 10 elemen, selanjutnya disusunlah kuesioner oleh pengelola. Jadi pengelola menyusun kuesioner berdasarkan difficulty usefulness. Artinya ada kuesioner difficulty, tingkat kesulitan, dan kuesioner usefulness, tingkat kemanfaatan. Saya sarankan berbentuk semantik diferensial. Meskipun boleh juga pakai Likert rating skill yang lain juga boleh. Tapi saya sarankan yang rentangnya agak lebar, yaitu semantik diferensial. Misalnya dari 0 sampai 10. Difficulty atau tingkat kesulitan itu bersifat negatif. Sulit itu kan negatif. Sehingga jika kesulitannya tertinggi, nanti diberikan skor rendah, 0. Sebaliknya, kalau usefulness atau tingkat kemanfaatan itu sifatnya positif. Sehingga jika mereka menganggap kemanfaatannya itu tertinggi, maka diberi skor 10. Nah,
Berikut ini adalah contoh kuesioner yang sudah dikembangkan. Sangat simple. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kuesioner seperti ini dengan 10 elemen untuk contoh e-learning, yaitu A. Learning design, B. Hands-on, C. Book, D. Link to resources, E. Discussion, F. Chatting, G. Assignment, H. Feedback, I. Quiz, dan C adalah survei. Misalnya seorang responden e-learning, anggap saja adalah mahasiswa, ketika menggunakan e-learning di situ ada learning design yang diberikan oleh dosennya. Tapi dia sulit memahami, mencari silabusnya, mencari jadwalnya, mencari pokok bahasanya di dalam learning desainnya, kok dia susah mencari, dia menganggap betul-betul sulit, maka bisa saja dia menjawab 0 karena kesulitannya tinggi, atau bisa menjawab 1. Nah, misalnya demikian. Namun ketika dia diminta untuk menilai kemanfaatan dari learning design, menurut dia kemanfaatannya tinggi nih karena menurut dia, maka dia memberikan angka 9. Berarti dia tadi memberikan angka 1 di tingkat kesulitan learning design dan memberikan skor 9 pada tingkat kemanfaatan dari learning design. Demikian seterusnya untuk setiap mahasiswa mengisi handout-nya, book, link, discuss, chatting, assignment, feedback, quiz, dan terakhir survei misalnya. Mahasiswa yang nomor 1 tadi menganggap survei kualitas pembelajaran itu ya sedang lah, karena dia sering mengisi survei lewat Google Form misalnya, ya sedang cukupan kesulitannya, maka dia mengisi 6. Dan menurut dia kemanfaatannya ini penting, sangat penting, karena ini bisa untuk menilai kualitas pembelajaran dan untuk perbaikan ke depan misalnya, sehingga dia memberikan 10. Berarti survei itu menurut mahasiswa tadi sangatlah penting nilainya, sangatlah bermanfaat atau useful nilainya 10. Namun penerapannya tingkat kesulitannya cukup, yaitu 6. Jika misalnya mudah mungkin 10, tapi dia menilai 6. Demikian. Jadi kuesioner ini nanti bisa dibuat dalam bentuk Google Form sehingga sehari 2 hari sudah bisa diselesaikan penyebarannya. Boleh juga disebarkan manual seperti ini berupa kertas dibagi-bagi. Dan setelah itu untuk tahap kedua. Setelah itu dilakukanlah pengumpulan data dengan meminta para pengguna sistem, kalau sistemnya e-learning ya mahasiswa, untuk mengisi kuesioner tadi. Boleh online, boleh offline. Online misalnya Google Form atau form online yang lain banyak saya rasa. Kalau offline ya langsung diisi paper based atau pakai kertas. Setelah terisi semua dirasa cukup dan sudah kita tutup pengisian online-nya, maka file yang sudah terrekap di Google Drive misalnya pakai Google Form berwujud Excel bisa dipindahkan untuk ditabulasikan di software yang sudah disediakan. Jadi kita menyiapkan semacam aplikasi yang kita namai Kode 1. Kode 1 itu untuk e-learning. Nanti untuk Kode 2 untuk yang lain-lain dan seterusnya. Nah, dalam tahap pengolahan dan analisis data ini, jika pengumpulan data sudah lengkap, pertama kali pengelola melakukan tabulasi. Kalau pengelola e-learning ya anggap saja misalnya dosen penanggung jawab mata kuliah, misalnya demikian. Pengelola melakukan tabulasi data. Nanti dilanjutkan menghitung skor rata-rata untuk setiap elemen baik dari segi difficulty-nya dan usefulness-nya yang diisikan di kuesioner tadi, serta presentasi data dalam 4 kuadran. Namun semuanya ini berjalan otomatis, jadi tinggal mengisi tabulasi data saja. Jika sudah ada di Google Form, malah tinggal copy dan paste saja, tinggal copy dan tempel di dalam software yang tersedia.
Bapak Ibu sekalian, dalam kasus ini pengelola menggunakan software kode 1. Filenya terlampir, nanti ada di rebrand.ly/kodumin1a. Itu aplikasi. Tapi kita baca dulu petunjuknya. Nanti setelah mendapatkan aplikasinya, kita membuka file kode 1. Ini aplikasinya, kemudian klik read only. Setelah itu simpan save as dengan nama yang baru. Nah, setelah siap dipakai, kita baca petunjuknya terlebih dahulu supaya lebih enak. Kemudian klik tombol kuesioner hanya untuk melihat kuesionernya cocok enggak dengan yang sudah kita bagi ke lapangan. Isinya barangkali elemennya beda. Yang penting untuk memastikan aja. Kemudian untuk melakukan tabulasi, klik tabulasi dan hasil. Lalu di area difficulty dan di area usefulness tinggal kita masukkan saja angka 0 sampai 10. Ya, seperti yang terlihat. Kemudian setelah dimasukkan semua, Anda boleh memasukkan 20 orang, 100 orang, 200 orang, 1000 orang boleh. Cuma sementara ini kami sediakan ruang maksimum 2000 responden. Jika mampu mengumpulkan 193 responden, tidak masalah. Kita softwarenya melakukan rata-rata sejumlah orang yang ada. Jika orangnya 100, ya rata-rata dari 100 itu. Jika respondennya 130, merata-rata dari 130 itu. Nah, seperti itu. Nah, tadi yang tulisan bacalah petunjuk itu maksudnya yang petunjuk ini. Nah, ini ada screenshotnya. Setelah petunjuk sudah dipahami, ini kan ada petunjuknya. Sistem ini khusus e-learning. Jika Bapak Ibu ingin sistem yang lain, ya bisa nanti dibuat. Kemudian kode itu berbasis difficulty usefulness tadi sudah diterangkan. Prinsipnya pengelola meminta responden mengisi kuesioner, tadi sudah dibahas ya, ini untuk memastikan kuesionernya. Kemudian pengelola melakukan tabulasi sampai 2000 responden, maksimum tempatnya. Tapi bisa juga di set lebih. Yang ketiga, pengelola mengidentifikasi elemen-elemen dalam 4 kuadran. Tinggal melihat saja, nanti elemen-elemen yang di kiri atas itu prioritas pertama, disusul kiri bawah, disusul kanan atas, disusul kanan bawah. Saya rasa cuma itu aja. Nanti kita ngisi di sini, kemudian akan muncul sendiri rata-rata masing-masing elemen, ya seperti itu. Ini rata-rata total dan akhirnya ini akan bergerak sendiri, terisi sendiri. Itu kira-kira petunjuk yang ada tadi sudah disampaikan. Untuk interpretasinya prioritas 1 adalah di bagian kiri atas. Prioritas 1 adalah kiri atas. Pada contoh ini setelah diisi bla 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 bla, begitu ternyata di kiri atas adalah DFGH. D itu apa? D itu link to resources, F itu chatting, G itu assignment, H feedback. Nanti kita praktekkan ini untuk pengantar saja. Kemudian prioritas kedua ini ada tulisan priority 2. Nah, 2. Itu isinya C, B, C. BC itu apa? Handout dan go. Ya. Kemudian prioritas 3 adalah IJ. IJ itu kuis dan survei. Sedangkan yang terakhir ya kalau mau diperbaiki ya belakangan aja, ini prioritas terakhir adalah AE. A itu learning design, E discuss. Apakah ini mengapa kok ini terakhir? Karena dari segi usefulness, dari segi kemanfaatan dia rendah, kan rendah ini. AE ini kemanfaatannya rendah. Kemudian dari segi difficulty, kesulitannya, yang sulit tadi kan diberi skor 0, yang mudah diberikan skor 10, berarti mudah. Oh, ini sudah mudah kok, mereka nggak kesulitan AE ini. Mudah, tapi dari segi kemanfaatannya nggak, ya manfaatannya lebih rendah daripada yang lain.
artinya manfaatnya nggak begitu penting dibanding yang lain, berarti belakangan. Terus dia tidak sulit, mudah kok menjalankannya, berarti bukan sesuatu yang perlu ditangani segera. Beda dengan yang nomor 1, prioritas 1 misalnya F. F adalah chatting atau H adalah feedback, nah, misalnya kayak gitu. Ini pada posisi atas. Posisi atas itu artinya usefulness-nya tinggi, kemanfaatannya tinggi menurut dia. Menurut dia kemanfaatannya tinggi. Tapi dari segi difficulty pada posisi sini. Tadi difficulty jika angkanya kecil, maka difficulty-nya sulit, maka angkanya kecil. Nah, berarti di sini ini sulit karena di sebelah kiri. Sulit, tapi dari segi atas bawah dia atas atau bermanfaat. Nah, ini prioritas 1. Ini semua dianggap sangat bermanfaat, tapi masih sulit diterapkan. Nah, begitu. Nah, kalau di sini ya ini memang bermanfaat ini. Tapi kan dari segi difficulty dia skornya tinggi. Dia mudah. Mudah artinya dia sudah pinter. Nah, jadi kan untuk perbaikan bukan prioritas pertama atau kedua. Kira-kira demikian. Baik, langsung saja selanjutnya kita menuju ke aplikasinya. Jadi aplikasinya ada di reference.ly/kodu, nanti bisa diambil sendiri min1 karena aplikasi saya kasih pada A. Ya, kita masuk. Nah, setelah ini Anda simpan saja di tempat masing-masing. Ya, disimpan saja. Nah, misalnya di sini sudah tersimpan, kemudian setelah terdownload kita buka saja. Setelah terbuka, kalau ada protected view, view-nya dilindungi, maka enable editing. Nah, di sini langsung read only, nggak usah masukkan password. Jadi masuk read only saja. Setelah read only, kemudian Anda simpan dengan tekan tombol Ctrl S. Tekan Ctrl S, kemudian OK. Setelah itu simpan saja sesuai selera Anda. Misalnya apa ya? Kampusku, kode kampusku gitu aja. Misalnya Anda mahasiswa dosen di kampus Merdeka gitu ya, maka kode 1 kampus Merdeka misalnya saja. Anda simpan di tempat yang Anda sukai, di folder download, di dokumen atau di mana terserah. Nah, setelah itu dokumen sudah menjadi milik Anda. Karena yang bernama kodus min1 tadi saya proteksi. Ya, ini sudah jadi milik Anda. Silahkan. Kemudian langkah pertama membaca dengan cermat. Tadi sudah kita bahas bersama penjelasan ini. Kemudian checking questionnaire. Oh ya, ini sistemnya e-learning. Siapa tahu nanti keliru. Ini code project 1 sistemnya e-learning. Setelah dicek questionnaire, questionnaire-nya manajemen pestisida misalnya. Karena kita pernah bikin manajemen pestisida. Kalau masih kurang jelas ya balik lagi petunjuk, tidak apa-apa. Kurang jelas kuesionernya dicek lagi. Oh iya, dicek lagi. Kalau sudah clear, boleh menuju ke tabulasi. Ya, dari tabulasi ini, dari petunjuk ke tabulasi juga bisa. Atau dari petunjuk lewat kuesioner ke tabulasi juga bisa, no problem. Nah, prinsipnya kita menuju ruang isian ini tadi jika proses pengumpulan data dengan kuesioner online maupun offline sudah selesai. Bapak Ibu, mungkin juga adik-adik mahasiswa, kita lihat ini A. A itu adalah learning design. Tingkat kesulitannya bagaimana mahasiswa menerapkan atau memakai learning design di e-learning. Terus kegunaannya gimana? Misalnya, nah ini kan ada perintah ini ya, instruksi masukkan difficulty tingkat kesulitan angka 0 sampai 10 sesuai kuesioner.
Misalnya saja learning design-nya sudah sangat jelas. Jelas banget ini. Saya kasih 10. 10, maka akan keluar angka 10. Karena 10 itu mudah. Ya di sini. Kemudian yang B. Yang B apa itu B? Handout. Ya, ini B handout dan handout-nya juga gampang itu diakses gampang, di-download ya gampang. Pokoknya manis lah ini, pinter sekali. Ya ada kendala pernah sih tapi jarang banget. Nah, itu dia kasih angka 9. Ini responden pertama. Misalnya namanya Indra. Kemudian nomor 3 tentang buku-buku yang dipasang di e-learning juga gampang diakses menurut dia sih, itu dia. Mungkin dia pintar IT kali. Yang nomor D, link to resources, menurut dia gampang banget. Ya, linknya ada yang pernah error, tapi secara umum gampang banget. Kemudian E, discussion, jadi di sebelah sini. Nah, diskusinya kata dia sedengan ini, nggak kurang lancar. Kemudian chatting, chatting itu sebenarnya gampang, ya gampang menurut dia. Chatting khusus pembelajaran yang ada di e-learning. Kemudian penugasan menurut dia ya sebenarnya agak mudah tapi kadang masih sering ada hambatan, mungkin kejelasan dan seterusnya, terserah tergantung persepsi mahasiswa. Feedback setelah ditugasi itu feedbacknya sulit sulit di apa namanya itu, sulit diterima gitu aja. Misalnya ini terserah persepsi mereka, agak sulit terima misalnya. Kemudian ya kuis tanya jawab di dalam sistem e-learning, menurut dia juga gampang. Kemudian surveinya juga gampang menurut. Nah, ini akhirnya udah terisi. Nah, kemudian dari segi usefulness, learning design menurut dia itu ya sangat bermanfaat. Kemudian handout ya bermanfaat sih, cuma tidak mutlak. Mungkin masih bisa cari handout dari ebook dan seterusnya. Kemudian buku itu sendiri ya bermanfaat sih, tapi menurut dia nilainya 8. Link to sumber-sumber lain ya menurut dia bermanfaat, tapi enggak mesti total, tidak mutlak maksudnya dia. Ini misalnya si Hendra tadi. Menurut dia setting itu gampang, tapi dalam sistem e-learning menurut dia loh, menurut Hendra itu kurang bermanfaat. Kemudian penugasan, penting sekali menurut dia. Dengan penugasan dia lebih mudah mengingat materi, tidak mudah lupa. Kemudian feedback, nah itu menurut dia penting sekali. Nah, dari penugasan tadi. Kemudian H itu feedback, feedbacknya penting. Kemudian I, kuis tanya jawab penting juga, tapi menurut dia 7 aja. Dan terakhir survei, menurut Sindra ya penting tapi 8 aja. Nah, akhirnya sudah terbentuklah kuadran hanya dari satu orang yaitu Indra. Tapi tidak mungkinlah kita percaya pada satu orang responden saja, maka mulailah diisi oleh yang lain. Ya, yang lain misalnya ada mahasiswa namanya Ayu, misalnya ini perempuan. Menurut dia ini 9. Ini saya percepat aja. Nah, misalnya menurut dia nilainya demikian, kemudian 9. Ya, setiap orang boleh memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ada yang merasa chatting itu nggak penting, tapi ada juga yang merasa penting. Dengan chatting itu dia bisa mengemukakan pertanyaan secara bebas, secara lebih informal begitu. Kalau terlalu formal mungkin agak kaku begitu. Ini pendapat, ya pendapat, jadi bebas-bebas saja. Ya, akhirnya setiap kita mengisi maka kuadrannya akan bergeser. Nanti semakin diisi lagi semakin bergeser lagi. Ini saya percepat aja. Misalnya nih ya, jadi ini data semu, tapi nanti silakan dilakukan entry data dari data yang sesungguhnya. Ya, seperti ini misalnya. Kemudian tambah lagi, saya lebih cepat lagi. Ini ada mahasiswa ndablek, jadi dia ndak mau berpikir-pikir, pokoknya tak isi agak tengah gitu aja. Kadang kala ada orang seperti itu.
tengah aja, yang nggak menjelek-jelekan, nggak gitu. Suka ngambil ini. Ya, namanya manusia macam-macam. Mudah-mudahan yang begitu itu tidak terlalu banyak. Kemudian ini ada orang mengisi 9, kemudian 8, ada 7. Misalnya kayak gini, ya bisa saja dia mengisi rendah pada posisi ini, kemudian bisa saja mengisi 10 di sini. Sekali lagi, ini tergantung persepsi dari masing-masing responden. Nah, seperti itu. Demikian seterusnya sampai nanti akan didapatkan posisi masing-masing titik di dalam kuadran. Nah, ini nanti tinggal bisa di print, Ctrl P, bisa di screenshot, terserah. Jadi prinsipnya tinggal bikin pembahasan. Nanti perkara hasil penelitian ini sebenarnya sudah hasil penelitian. Jadi dari angka-angka mean score atau nilai rata-rata learning design, rata-rata kesulitan handout, kesulitan buku, kesulitan link to resources, kesulitan diskusi, kesulitan chatting. Berarti tingkat kesulitan tertinggi ada pada feedback. Tadi feedbacknya ini sulit dipahami kali oleh para mahasiswa. Entah itu cara penyampaiannya di dalam e-learning atau mungkin aksesnya atau apa, itu situasional, artinya nanti bisa diterjemahkan lagi sebenarnya. Bisa didiskusikan lagi nanti dalam prioritas penanganan bersama siapa itu dosennya yang mengajar dalam mata kuliah itu. Ini saya tambahin biar nggak terlalu sedikit. Ini misalnya 10, kemudian ini yang nomor 5 tadi apa yang feedback tadi adalah H ya. H itu dianggap sulit, misalnya yang H ini sangat sulit sehingga nilainya rendah. Kemudian misalnya seperti itu. Kemudian ini biasanya data yang hasil kuesioner yang alami itu memberikan penyebaran data yang mirip antar responden yang satu dengan responden yang lain. Ya bisa saja ada yang ekstrim tapi tidak terlalu banyak. Kalau mereka menjawab dengan jujur, menilai dengan sebenar-benarnya atas kondisi objek yang dinilai itu biasanya demikian. Ya sudah, anggap saja ini begini. Ini kalau kita mengisinya ke bawah pun juga bisa, tetapi logikanya nggak begitu. Logikanya kita memindahkan kuesioner itu orang demi orang. Seperti itu. Para Bapak Ibu dan mungkin adik-adik mahasiswa, tahap terakhir kita tinggal membaca ini. Sesuai petunjuk yang tadi, prioritas pertama adalah pada posisi kiri atas yang isinya adalah GHI. Artinya apa? Dari segi usefulness, GHI ini bermanfaat, paling bermanfaat, pokoknya sangat bermanfaat di atas rata-rata. Karena garis ini adalah garis rata-rata, yaitu pada angka 7,25. Coba lihat ini, angka 7,25 itu saya sulap ke sini. Ya. Berarti kalau di atas 7,25 berarti di atas rata-rata. Ini semua ini memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi di atas rata-rata. Jadi yang dianggap bermanfaat itu adalah A. Learning design, F. Chatting, G. Assignment, H. Feedback, kemudian I.
kuis, dan C, survei. Ini dianggap penting. Namun dari 6 yang useful kan ke atas tadi. Yang dari 6 useful ini, 3 ini sudah mudah dipakai oleh mereka. Ini penting dan dia sudah bisa menjalankannya dengan mudah karena melebihi angka ini. Ini akan angka 6,88 ini dan 6,88. Karena di sebelah kanan ini sudah dijalankan dengan mudah oleh mereka. Sehingga yang menjadi sorotan adalah elemen yang penting tapi belum bisa diterapkan dengan mudah atau masih sulit. Ingat, difficulty yang kesini yang sulit. Nah, sehingga yang jadi prioritas adalah GHI, yaitu assignment feedback quiz. Ini harus dibicarakan lagi bersama-sama oleh dosen bersama mahasiswa. Apa toh sulitnya dan seterusnya. Nah, ini didahulukan. Sementara itu, yang masih sulit lagi adalah E. Ya, masih sulit lagi E karena sulit itu ada di kiri. Yang di kanan adalah yang mudah. E ini juga sulit. Namun nilai kemanfaatannya agak rendah karena di bawah rata-rata. Nah, ini nilainya kan 6 di bawah rata-rata. Oke. Kesulitannya sini nih. Kesulitannya E adalah berapa itu? Discussion 3,83. Nah, kemanfaatannya rendah. Namun ini juga sulit diterapkan oleh mahasiswa. Sehingga ini juga harus dibenahi, namun setelah GHI karena ini nilainya lebih atas. Barulah kita mikir yang di sebelah kanan. Yang didahulukan adalah yang kanan atas. Kenapa? Karena ini bermanfaat. Ini kan mudah ya memang mudah dan ini bermanfaat. Maka meskipun ini nilainya sudah bagus kan juga bisa dibaguskan lagi supaya F itu yang nilai kesulitannya adalah 733. Ini bisa menjadi nilainya mendekati 10, menjadi lebih mudah lagi gitu loh maksudnya. Daripada yang BCD, karena BCD ini kan nilai kemanfaatannya dianggap rendah karena di bawah, maka lebih enak mendahulukan yang ini karena ini dianggap bermanfaat, ya kita pacu dulu. Jadi ini prioritas nomor 3 dan yang terakhir ini. Namun jangan sampai ada persepsi bahwa ini tidak penting, nggak perlu di treatment, bukan begitu. Ini hanya perkara urutan prioritas. Kita akan memperbaiki semua. Mulai dari komponen A atau elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jumlahnya 10. Namun, kita perhatikan dulu GHI, diteruskan E, diteruskan lagi A, F, C, dan yang terakhir B, C, D. Nah, jadi dibuat 4 kelompok. Jika urutannya linear A, B, C urut satu demi satu, itu sudah kami buatkan metode sendiri yang disebut DUP, Difficulty Usefulness Pyramid. Bentuknya kayak piramida penduduk. Nah, mungkin di waktu yang lain akan saya share jika para pemirsa, Bapak Ibu dosen, peneliti, dan adik-adik mahasiswa tertarik untuk mengembangkannya. Ini sederhana, sangat sederhana, namun ini betul-betul inovasi dari tim kami, jadi betul-betul baru, sehingga kemarin pada saat publikasi di jurnal Scopus Q1 ya, yang terindeks di Q1 termasuk merangkap ada di Web of Science juga, ada di PubMed juga, ada di EBSCO, ada di DOAX, dan seterusnya. Satu jurnal itu bisa publish dengan mudah. Saya rasa jika Bapak Ibu dosen, para peneliti, mahasiswa tertarik, dengan senang hati ini bisa digunakan oleh teman-teman semua untuk bidangnya masing-masing, untuk sasaran masing-masing,
Saya yakin ini masih acceptable untuk jurnal internasional bereputasi. Bahkan nanti jika misalnya untuk sistem e-learning dirasa sudah banyak yang melakukan, bisa digunakan untuk sistem yang lain, bahkan masih di kampus. Misalnya sistem sistem pembinaan kemahasiswaan begitu. Dan ini ada elemen kemahasiswaan, itu ada elemen kerohanian, ada elemen perekonomian, ada elemen kepemimpinan, ada elemen ilmiah, ada elemen keolahragaan, ada elemen usaha, dan seterusnya. Mana yang masih sulit? Nah, itu berarti ada di sebelah kiri. Mana yang dianggap oleh mereka paling bermanfaat, itu ada di sebelah atas. Nanti bisa dipetakan. Banyak sekali. Mungkin di sistem perindustrian, di kewirausahaan, di sistem keamanan. Ya. Ini selain e-learning sudah kita praktekkan di sistem kesehatan, yaitu manajemen pemakaian pestisida oleh petani. Tapi yang memakai orang lain juga sudah publish di Scopus juga pernah untuk sistem publikasi ilmiah. Jadi di manajemen jurnal misalnya, jurnal ilmiah, di jurnal ilmiah ada elemen submission atau penyerahan artikel, ada elemen review, ada elemen revisi, ada elemen editing, ada layouting, dan seterusnya. Itu semua juga potensial. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan diambil pada link-link yang sudah saya tunjukkan tadi secara bebas. Tapi jangan lupa kalau membuat riset, tentu saja Bapak Ibu atau mahasiswa harus mencantumkan sumber yang tadi, karena bagaimanapun juga itu adalah perlindungan atas kekayaan intelektual yang telah kami susun dengan susah payah. Saya rasa itu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa pada metode-metode yang lain. Jadi kami sudah membuat beberapa metode untuk berbagai tujuan dengan aplikasi yang sederhana seperti ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.